Ya, setan-setan. Kecuali kalau memang udur syar'i, tangannya yang kanan mungkin sakit. Nah ini Pak, ini nanti dia mengatakan, ketika Rasul mengatakan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, maka orang ini mengatakan la astati, saya tidak bisa. Dia kede, ngomongnya niku kede Pak. Ngerti nggih kede? Kede nggih. Kidal. Kede. Makan dia cuman karena dia terbiasa pakai tangan kiri, dia makan pun pakai tangan kiri, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kidalnya dia hingga harus dia karena sudah terbiasa pakai tangan kiri, ngopo-ngopo pakai tangan kiri, diingatkan Rasul suruh makan pakai tangan kanan, dia tetap mengatakan saya tidak bisa makan pakai tangan kiri, kidal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Rasul tidak menerima alasan itu. Jadi kidal, kede itu bukan satu alasan kita boleh makan pakai tangan kiri. Terus kemudian kapan kita diperbolehkan? Kalau memang misalkan tangan kita benar-benar sakit, benar-benar sakit, orang iso nyekel jempolnya misalnya, jempolnya mungkin lagi ngeten, orang iso ngebegar. Ya nanti kan bisa dengan ini. Orang iso yuan diperban gini, ya boleh pakai tangan kiri. Tapi kalau misalkan masih bisa, iso dicepit pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kan dari segi kesehatan pun kita juga jijik napa mboten, Pak? Nggih, jijik napa mboten? Nggih, jijik. Insyaallah kalau di sini mboten enten nggih sing makan pakai tangan kiri. Makan pakai mulut. Nggih. Makan pakai tangan kanan. Walaupun nyendok ya panggah pakai tangan kanan. Kadang kan nggih, kalau di restoran ini kan dicepai garpu kalih anu nggih, Pak. Napa melih lek makan napa niku namine? Sing dibakar-bakar niku, oh stick nggih. Stick niku nggih. Gek mosok arep ngirisnya pakai tangan kiri, gek kekok, yang ngirisnya pakai tangan kanan. Akhirnya makanya pakai tangan kiri. Insyaallah. Taib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak ada alasan entah pakai sendok atau tidak pakai sendok, makan tetap harus pakai tangan kanan. Dia mengatakan saya tidak bisa ya Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan la astati, ya, ora iso ma manahu illal kibr, tidak ada yang menghalanginya kecuali karena sombong. Orang ini ngakunya kidal tapi aslinya dia sombong. Masih kidal ya dipaksa-paksa panggah iso. Kidal kan cuma kebiasaan nggih, Pak. Ini apa nggih, Pak? Nggih. Kidal kan bukan penyakit nggih. Senes nggih, kan kebiasaan nggih, kebiasaan. Dan ada teman itu dia nggak kidal, Pak, tapi dia melihat kok kidali keren yo. Nah, jadi kalau pas main napa niku tenis meja, kidali kok ketoke keren yo. Nah, akhirnya dia belajar ngidal, Pak. Nopo-nopo pakai tangan kiri. Tapi kalau makan dia tetap pakai tangan kanan. Ini akhirnya terbiasa pakai tangan kiri, tapi makanya tetap pakai tangan kanan dia. Jadi cuman kebiasaan saja. Rasul mengatakan tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Fama rafaha ila fihi, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Salamah melanjutkan ketika Rasul mengatakan Allah wong kuwi sombong saja, dia tidak mau makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, itu karena sombong. Maka ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, dia tidak bisa mengangkat makanan itu ke dalam mulutnya. Wis gak iso mak meneh, tangannya ndak iso digawe. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang disampaikan oleh Rasulullah ini, para ulama mengatakan bahwasanya sombong itu balasannya kontan. Sombong itu balasannya kontan. Maka berhati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasa ada kesombongan di hati kita, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sombong niku napa sombong? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Sombong itu ketika Rasul ditanyai, "Ya Rasul, saya punya gamis baru, saya punya sandal baru. Terus saya berjalan pakai gamis baru saya, kemudian saya kasih wangi-wangian pakai sandal baru saya. Apakah aminal kibri? Apakah itu termasuk dari kesombongan?" Maka Rasul mengatakan bukan. Al kibru
Napa tadi? Raddul haqqi wa ghamtun nas nggih. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Bukan seperti itu yang dinamakan sombongan. Sombong niku mboten terus duwe mobil terus mobilnya digawe mboten. Punya baju bagusnya dipakai, bukan itu yang namanya sombong. Punya celana bagus terus celana dipakai kemana, kalau keluar pakai baju sing api-api, bukan. Imam An-Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku sugih nggih. Saking sugih, dia itu kalau setiap hari itu Pak ganti klambi nggih. Dia kalau keluar ngaji ngajar, nanti pulang-pulang wis pakai kaos oblong Pak nggih. Kenapa? Di mana gamisnya? Gamisnya dikasih ke muridnya. Sana ngajar, nanti mau pulang gamisnya copot kasih ke muridnya. Lagi ngajar, nanti beda lagi gamisnya copot kasih lagi. Beliau anak saudagar, anak saudagar, beliau pun juga seorang pedagang kaya raya. Jadi sampai ngoten niku Pak, setiap hari ganti. Ketika ditanyai, loh, sampean kok gonta ganti klambi wae, mbok ngeh-ngehke ngono kuwi. Apa napa rumangsane ben dianggap wah gitu. Apa kata Imam Nawawi? Maka beliau mengutip satu ayat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah. Menampakkan apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan sombong. Menampakkan apa yang Allah berikan kepada kita bukan sombong. Tapi beda lagi nanti kalau sudah pamer. Oh, iki lho klambiku anyar. Klambiku anyar. Enek seperti itu terus kemudian lah klambine sing gak anyar ora usah cedak-cedak iki ambu toko iki. Sudah seperti itu sudah mulai ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi ada dua tadi. Yang pertama, kalau tidak meremehkan manusia, dia menolak kebenaran. Kalau sudah meremehkan, pasti dia akan menolak kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak mungkin ketika mungkin ada yang sudah sering ngaji, sering ke masjid dan lain sebagainya, berusaha untuk mengajak orang yang belum ke masjid, ayo ke masjid. Tapi ternyata ketika diingatkan, alah sampeyan bendino ning masjid, mungkin kita sedang mengingatkan juga Pak, ayo Kang ning masjid lho, gak tahu ning masjid, misalkan seperti itu. Tapi ternyata dia ya pinter yang jawi Pak, sampeyan bendino ning masjid panggah ngrasani aku wae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terus kemudian ya sebetulnya kan ning masjid, ngrasani ning masjid gak apa-apa daripada wis gak ngrasani gak ning masjid bisa. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu masukan buat kita, bukan terus kemudian justru kita berlaku untuk menolak kebenaran itu. Bahasanya itu satu masukan, dia melihat ternyata iya bener, aku seneng rasani, seneng rasani, itu satu masukan buat saya kan ngoten. Yo Mas aku kayak seneng rasani kan, saya berusaha untuk minta ampun terus loh Kang. Sampean yo ayo ngrasani terus nopo yo panggah ning masjid, kok diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sombong. Dan kesombongan sekali lagi balasannya itu kontan. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia mengatakan, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? La tusawwunna sufufakum. Sungguh kalian benar-benar mau meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan menyelisihkan wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, pada riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusawwi sufufana. Beliau itu punya kebiasaan untuk merapatkan saf kami sebelum sholat. Hatta ka'annama yusawwi bihal qadah. Seakan itu sampai kami ini maju mundurnya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sampai dilihat Pak. Ini nanti ada orang Pak, dadanya rodok maju sithik. Ya, dadanya rodok maju sithik. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ternyata dikatakan oleh Rasulullah SAW belum meluruskan saf. Jadi lek saka sampingnya itu dodone lurus, masih nanti belakangnya rada sing ke sana.
Jadi diluruskan dadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu biasa meluruskan saf kami seakan seperti anak panah. Oke. Anak panah kalau sudah nempel di busur, itu kan mboten enten sing sosok muncul sithik, sosok ora, itu ndak nggih. Jadi lurus semua. Nanti Qadah ini ada yang mengatakan botol. Sampai seakan itu seperti botol yang berjejeran, wadah yang berjejeran. Lurus ngoten, Pak. Masyaallah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sampai ketika beliau sudah melihat bahwasanya kami sudah paham, sudah mulai paham, maka beliau, nah ini ada sesuatu yang terhapuskan tapi mafhum. Dalam lafadznya tidak ada, tapi sudah mafhum. Ya. Jadi beliau itu senantiasa merapatkan shaf kami sampai kami paham. Kalau sudah paham, maka beliau sebelum sholat tidak mengatakan sawu sufufakum atau tidak memerintahkan para sahabat untuk merapatkan shaf karena sahabat sudah pada paham. Ternyata summa kharaja yauman, suatu hari beliau keluar, faqama, beliau berdiri, hatta kada ayyukabbir, ini beliau keluar terus langsung berdiri mau takbir seperti biasa karena para sahabat sudah difahamkan semua. Beliau mau takbir, Pak. Nah, beliau tidak mengucapkan, tidak memerintahkan sahabat untuk sawsufakum. Fara'a rajulan badiyan sadrahu, beliau melihat ada seorang yang dadanya nongol nggih. Jadi maju sithik ngoten. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh kalian mau untuk meluruskan shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan menyelisihkan wajah-wajah kalian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu dalam hadis apa yang dimaksud dengan la yukhalifannallahu wujuhakum, Allah selisihkan wajah kalian. Ada dua penafsiran, Pak. Penafsiran yang pertama dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan penafsiran yang pertama itu, Pak, yang dimaksud adalah merubah wajah kalian. Sebagaimana Rasul mengancam orang yang mendahului imam dirubah wajahnya menjadi keledai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang dia ternyata shafnya tidak lurus, dia sengaja untuk tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf, maka ada ancaman Allah rubah nanti di akhirat wajah-wajahnya. Itu penafsiran yang pertama. Jadi diselisihkan, diganti. Yukhalif ini diartikan sebagai diganti wajah-wajah kalian. Nanti ada penafsiran yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Au fatahtalifa qulubukum, atau nanti hati-hati kalian jadi berselisih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tidak merapatkan shaf, semakin kita tidak meluruskan shaf, maka akan semakin jauh hati-hati kita. Satu hati dengan hati yang lain, pertikaian akan semakin banyak, permusuhan akan semakin mengental. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin masih ada yang bertikai apa mboten? Banyak, okay. Karena memang tidak merapatkan shaf itu sudah penyakit sejak zamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih hidup, beliau masih tua, Pak. Ya. Beliau sudah tua, bukan masih tua nggih. Beliau sudah tua nggih, diberikan umur 150 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, Pak. Hadisnya hadis yang sahih. Anas bin Malik ini mengatakan, ketika ditanyai dulu, ketika Anas bin Malik hijrah ke Madinah, Pak, hijrah ke Madinah, maka ditanyai oleh banyak para ulama, ya, apa sampean tiba di Madinah, yang sampean lihat apa yang kami lakukan tapi menyelisihi apa yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan. Maka Anas bin Malik mengatakan, yang saya lihat perbuatan kalian yang menyelisihi perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya dulu ketika saya masih hidup, itu adalah perkara merapatkan barisan dalam sholat. Dan seandainya sekarang kita terapkan, kata Anas bin Malik, maka sungguh beliau mengatakan, falau dhahabta taf'alu hadzal yaum, kalau kamu berusaha untuk melakukannya
untuk melakukannya atau memerintahkan manusia untuk melakukannya hari ini, waktu itu Pak, waktu Anas bin Malik masih hidup. Lana farahadukum ka'annahu bighalun syamus. Maka ada nanti di antara kalian yang akan lari seperti keledai yang linglung. Lari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Ini di luar pandemi saya pernah nggih, salat Masya Allah nggih. Saya juga tidak tahu Pak nggih. Saya juga tidak tahu ternyata dari salah satu jamaah itu kan tidak mau dirapatkan Pak. Dan kalau biasanya kan lek mboten pun rapat kan naming minggir ngoten mawon nggih. Ini ndak Pak, spontan Pak. Dia langsung muni-muni. Langsung pindah ke sini. Saya diuri-uri Pak. Ya. Saya diuri karena di masjid itu ya biasanya tidak salat di situ coba nggih. Oh, di situ lainnya rapat nggih, Ternyata beliau ini tidak mau untuk rapat. Ya. Nah, saya dekatkan gitu ke sana. Saya tidak gagas Pak nggih. Saya kalau kinten kayak rapat mriko nggih, berarti geser ke sana. Kalau rapatkan lagi, muring-muring. Wah, salat to dempet-dempet. Sing penting iki lurus ngene lho. Ngene iki sing penting lurus ngene iki. Ora usah dempet-dempet. Salat ning kono. Oh iya. Itu di luar pandemi. Jadi beliau akhirnya salatnya di pojok Pak. Salatnya di pojok sendirian, yang lainnya merapat gitu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa hukum asal merapatkan shaf? Berdasarkan perintah-perintah Rasulullah SAW, itu hukum asal merapatkan shaf itu adalah wajib kata para ulama. Jumhur, mayoritas termasuk Imam Syafi'i, Imam 4 madhab, beliau mengatakan merapatkan shaf itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Cuman para jumhur ulama berbeda pendapat. Apakah nanti menjadi syarat sahnya sholat berjamaah atau tidak? Yang berpendapat bahwasanya merapatkan shaf merupakan syarat sahnya sholat berjamaah, maka sebagaimana kita ketahui dari kaum muslimin di Indonesia, mereka saudara-saudara kita yang berpendapat bahwasanya iki seperti beliau Ustaz Adi Hidayat kan nggih. Ya. Sholat berjamaah ya harus rapat nggih. Kalau misalkan tidak boleh rapat gimana? Ya sudah, kalau begitu sholatnya di rumah saja kan kata beliau. Karena menurut beliau termasuk yang berpendapat bahwasanya merapatkan shaf itu merupakan syarat sahnya sholat berjamaah. Sebagian ulama, jumhur dari jumhurnya ulama itu mengatakan wajib saja, tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat. Karena Rasul mengatakan fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Merapatkan shaf itu merupakan kesempurnaan sholat. Sempurna itu berarti wis dadi napa dereng? Sempurna. Ada sah, ada sempurna. Jadi kalau misalkan sudah sah, nanti perlu disempurnakan lagi supaya sempurna. Artinya sahnya tetap sah, tetapi kalau misalkan dirapatkan maka sholat berjamaahnya lebih sempurna. Itu sebagian ulama berkata seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fenomena kita di masa ini, tidak perlu kita kemudian saling bertengkar, intinya masing-masing punya konsekuensi. Itu kan merapatkan shaf merupakan kewajiban. Kalau kita melihat bahwa kalau misalkan ada seorang yang berpendapat bahwasanya pandemi ini bisa atau membolehkan seseorang untuk tidak rapat shafnya, berarti kan kewajiban menjadi tidak wajib, gitu. Kalau kewajiban yang Rasul sampaikan itu kok bisa dihukumi tidak wajib, maka perkara-perkara yang mubah harus lebih daripada itu. Seperti contohnya, kalau misalkan seperti nanti juga memakai masker dan lain sebagainya, kan ada hadisnya hukum asal menutup wajah, hukum asalnya. Nanti ada hadisnya, pernah juga disampaikan oleh Ustaz Akol dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Hukum asal ada hadisnya bahwasanya kalau laki-laki menutup wajah dalam sholat tidak boleh, ada hadisnya. Lah, kemudian ada pandemi, misalkan pandemi ini menyebabkan yang tidak boleh menjadi boleh. Maka kalau yang tidak boleh menjadi boleh, perkara yang mubah jauh lebih tidak boleh. Pripun maksudnya? Misalkan
Kalau kita sholat saja yang seharusnya tidak boleh pakai masker, itu harus pakai masker, maka di luar juga harus lebih pakai masker. Kalau misalkan di pasar pun juga dia tidak boleh melepas maskernya. Nah, kalau misalkan sholat saja dia berpendapat boleh untuk begang, maka nanti di luar juga seperti itu. Foto yang mboten angsal, dempet-dempet, terus lek pasar dodolan lek mangan ya aja dempet lah. Perkara wajib saja bisa kita terjang, mosok perkara yang mubah tidak kita terapkan. Jadi masing-masing punya konsekuensinya. Nah, nanti bagi yang berpendapat tetap saya harus merapatkan soft, ya merapatkan soft itu pun juga ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak perlu kemudian kita padudon masing-masing panjenengan pendapat mana, pakai pendapat yang mana, pakai pendapat yang ini, silahkan panjenengan punya konsekuensi. Kalau misalkan kita mau begang ketika sholat kita, tapi ternyata kita tidak mau untuk menjaga jarak di dalam foto kita, menjaga jarak ketika di pasar, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nyapo sampean sholat kok malah tidak sampai berjarak, tapi sampean foto malah justru tidak berjarak. Sampean sholat kok berjarak, sampean foto kok malah tidak berjarak. Sampean sholat berjarak, kenapa kok sampean di pasar justru tidak berjarak? Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas pendapat dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngoten niku kan napa niku enak nggih Pak. Wis kono-kono sampean mau bogang silahkan, sampean mau rapat silahkan. Saya dengan pendapat saya seperti ini, bismillah. Karena masing-masing saya tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang panjenengan lakukan, dan panjenengan tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang saya lakukan. Itu mungkin yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada beberapa permasalahan ini yang mungkin kita akan bahas dalam permasalahan soft, seperti contohnya nanti kalau kita merapatkan soft itu yang diucapkan apakah harus sesuai dengan yang ada di hadis, atau boleh kita pakai bahasa Indonesia, atau boleh kalau orang Inggris pakai bahasa Inggris, apa boleh misalnya orang Afrika ya pakai bahasa Afrika, ngoten. Nah, nanti juga kalau misalkan begini dan lain sebagainya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.